العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi alladzina yatafaqqahuna fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira wa kum bina wa bil mu'minina raufur rahima. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna. Warzuqna al-ikhlas, alhimna rushdana wa 'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita semua diberikan kesempatan untuk belajar, untuk sama-sama mengisi waktu dengan hal-hal yang positif, apalagi dengan ilmu pengetahuan. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas makalah yang ke 18 sampai 21 ya. Kita ulangi sekilas. Pada makalah yang ke-18 ada nasihat dari ulama yang tidak disebut namanya, bahwa orang yang meninggalkan dosa-dosa maka kolbunya menjadi lembut. Jadi kalau ada hati kita yang rasanya kok tidak lembut, tidak bisa tersentuh dengan penderitaan orang lain, bisa jadi karena dosa-dosa belum ditinggalkan. Dan siapa orang yang mengkonsumsi atau memakan yang halal, maka pikirannya akan jernih. Pada pertemuan lalu kita ibaratkan seperti orang melihat sungai. Kalau aliran sungainya itu jernih, maka dia akan bisa dengan cermat mengambil atau menghindari hal-hal yang tidak baik dari sungai tersebut. Kalau orang makanannya halal, maka pikirannya akan jernih. Sebaliknya, orang yang makanannya tidak halal, maka pikirannya keruh, susah dia membedakan yang baik dan yang buruk. Makalah yang ke-19 dikatakan bahwa Allah memberikan wahyu kepada sebagian para nabi. Allah mengatakan, patuhi aku dalam hal yang aku perintahkan dan jangan durhakai aku dalam apa yang aku sudah nasihatkan. Yang ke-20 dikatakan bahwa menyempurnakan akal pikiran adalah dengan mengikuti ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau cuma punya kekuatan intelektual, pikiran cerdas, itu belum sempurna. Itu harus disempurnakan dengan menggunakan akal pikiran atau kecerdasan itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sebut itu seperti kecerdasan emosional, tidak cukup hanya kecerdasan intelektual. Lalu disertai dengan menjauhi marahnya Allah, hal-hal yang mengandung murkanya Allah. Kemudian di makalah yang ke-21 bahwa tidak ada keterasingan bagi orang yang memiliki keutamaan akhlak yang baik. Tidak ada keterasingan. Dimanapun dia berada, dia akan bisa tumbuh, dia akan bisa diterima ya. Sebaliknya, orang yang bodoh tidak ada punya tanah air, dalam artian di kampungnya sendiri karena kebodohannya dia akan tidak nyaman hidup di situ, karena orang-orang pun tidak nyaman hidup dengannya. Berikutnya
Yang ke 22, orang apabila hidup dengan ketaatan maka dia dekat di sisi Allah. Tapi dekat di sisi Allah itu di antara manusia dia akan menjadi orang yang asing, orang yang punya integritas, kejujuran, kebaikan, maka dia kalau hidup di masyarakat luas dia akan menjadi orang yang asing. Berikutnya, gerakan ketaatan, orang yang bergerak gerakannya itu adalah untuk ketaatan, maka itu petanda bahwa dia memiliki pengetahuan yang baik tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau ada gerakan tubuh ya, itu sebagai tanda bahwa seseorang itu hidup ya. Pada pertemuan lalu juga kita bahas bahwa ada pernyataan yang mengatakan begini, jika kamu merasakan sakit itu tandanya kamu hidup. Tapi kalau kamu merasakan sakitnya orang lain itu tandanya kamu manusia. In tata'allam fa innaka ala qaidil hayah wa in tata'allam bi alamil akharin fa innaka insan. Begitu kalimatnya. Sekarang kita masuk ke makalah yang ke 24 ya, 24 ternyata. Tadi 23 tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilahi qala wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aslu jami'il khataya hubbud dunya wa aslu jami'il fitani man'ul usyri waz zakati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini disandarkan kepada Nabi. Setelah saya cek riwayat dari hadisnya itu kalimatnya sedikit berbeda. Kalau di sini kalimatnya aslu jami'il khotoya, di hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang tercantum di situ bukan aslu jami'il khotoya, tapi aslu kulli khotiatin. Di riwayat yang lain itu diceritakan bahwa itu pernyataannya Sayyidina Isa alaihissalam. Wallahu a'lam ya. Nah, jadi kita harus konfirmasi kalau ini ada perbedaan riwayat. Artinya asal dari setiap kesalahan adalah cinta dunia. Asal muasal adanya berbagai macam kesalahan itu adalah kesalahan di sini termasuk kesalahan dalam artian dosa adalah cinta dunia. Aspal kita lihat banyak berlubang itu karena ada yang makan kan aspalnya, tapi makannya tidak secara langsung dengan memotong anggaran, dengan membuat markup harga, akhirnya aspalnya tipis, terus dalam waktu singkat jadi bolong-bolong aspalnya. Berarti kan ada yang makan aspal itu. Kenapa ada orang yang mau makan aspal? Karena serakah, karena merasa rugi kalau tidak bisa maling milik orang lain. Nah, itu keserakahan itu efek atau buah dari cinta dunia itu. Tamak, serakah, kemudian berakibat kepada mengurangi hak, nah, seperti mengurangi jalan, aspal dan lain sebagainya. Ada orang yang dengan semangat merusak hutan demi menumbuhkan atau mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan sehingga banyak binatang yang tidak punya tempat tinggal. Itu kenapa? Karena keserakahan tadi. Keserakahan itu kenapa? Karena cinta dunia. Dulu para penjajah dari Eropa menjajah ke negara-negara timur, Afrika, Asia,
mengeksploitasi tenaga manusia, mengeksploitasi alam. Itu demi apa? Demi mencari keuntungan. Kenapa dia berani untuk menjajah seperti itu untuk mencari keuntungan? Karena sebabnya adalah cinta dunia. Jadi cinta dunia itu membuat orang bisa melakukan berbagai macam kejahatan, baik yang skala besar maupun skala kecil, untuk menuntaskan kecintaannya kepada dunia itu. Nah, ingat ya, yang disebut di sini cinta dunia, bukan memiliki dunia. Jangan salah arti. Asal dari setiap kesalahan atau dosa itu adalah cinta dunia, bukan memiliki dunia. Kalau memiliki dunia, belum tentu orang yang memiliki dunia berarti dia cinta dunia. Orang yang cinta dunia juga belum tentu dia bakalan memiliki dunia. Oke. Nah, orang yang memiliki dunia bisa jadi dia memiliki dunia tetapi dia tidak punya kecintaan kepada dunia yang dia miliki itu, sehingga dia bisa menggunakan dunia yang dia miliki untuk kemaslahatan yang lebih besar. Dia mudah membantu orang lain dengan dunia yang dia punya, ketika dunia itu dia miliki, bukan dia cintai. Nah, kita tidak masalah punya dunia banyak, duniawi, hal-hal duniawi banyak, apapun itu dipersilahkan. Wabtaghu min fadlillahi, carilah karunia-karunia Allah, cari, silahkan. Tapi Allah tidak suka kalau kita mencintai itu. Cukup miliki itu, jadikan itu sebagai alat untuk mewujudkan cinta kita kepada Allah. Nah, itu. Jadi berbeda ya cinta dunia dengan memiliki dunia. Nah, orang zuhud itu adalah orang yang kecintaan dunia dia lepaskan dari hatinya. Itulah yang disebut zuhud. Walaupun dia punya dunia yang begitu banyak. Ada banyak loh kita temukan para ulama, para kiai yang dia punya kekayaan dunia dan itu dia sumbangsihkan untuk kemaslahatan lebih banyak, untuk menghidupkan santri-santri yang belajar sama mereka, untuk membiayai pondok, untuk membiayai makan santri. Itu banyak loh ulama yang kayak gitu. Nah, itu kan dia punya dunia, berarti dia kaya. Sebenarnya dia kaya meskipun dia nggak pegang, tapi dia menjamin hidup banyak orang. Ilmunya dia kasih, makannya dia kasih, tempat tinggal dia kasih. Dan saya adalah salah satu orang yang merasakan itu. Yang merasakan loh ya, bukan waktu di Yaman contohnya. Tempat kita dikasih, guru kita dikasih, tempat tinggal, makan difasilitasi, kita belajar. Selama kita tidak gagal dalam satu mata pelajaran pun, itu kita akan menikmati fasilitas itu sampai selesai. Itu coba sekian banyak mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum ketika itu dijamin seperti itu semua. Itu kaya nggak orang yang seperti itu? Meskipun dia hidupnya sederhana, orang yang menjamin itu dia kaya banget tuh sebenarnya. Dia memiliki dunia, tapi dia tidak cinta dunia. Apa buktinya tidak cinta dunia? Dia bisa mempersembahkan itu dunia yang dimiliki untuk orang bisa belajar serius. Masya Allah, luar biasa. Itulah orang yang memiliki dunia tetapi dia tidak cinta dunia. Dia bisa kendalikan dunia itu untuk hal-hal baik. Oke. Kemudian dikatakan bahwa asal dari setiap malapetaka atau fitnah itu adalah enggan untuk membayar 1/10. Dalam Islam ada nggak 1/10? Hah? 1/10 ada, tapi dalam konteks zakat pertanian yang tidak diairi secara manual, tapi ya dengan air hujan. Maka itu kan zakatnya 1/10. Ketika kita punya lahan, kita tanami lahan tersebut, terus airnya tidak kita usahakan manual, tetapi cukup dengan air hujan yang tersedia. Tidak pakai air, tidak pakai
pipa khusus untuk mengalirkan air, tidak pakai irigasi, itu cukup. Itu zakatnya berapa? Kalau sampai nisab ketika sudah dipanen 1/10. Terus dan zakat juga begitu. Jadi kalau orang-orang yang punya kewajiban berzakat lalu dia enggan menunaikan zakatnya, itu menjadi awal dari malapetaka. Ketika orang-orang yang wajib zakat tidak mengeluarkan zakatnya, dengan seperti itu ekonomi tidak berputar. Salah satu fungsi dari zakat itu apa? Supaya ekonomi itu berputar. Orang yang kaya, Islam tidak melarang orang kaya, tetapi ketika dia kaya mencapai nisab, keluarkan zakatnya, alirkan. Jadi ekonomi itu tetap berputar, roda itu tetap berjalan. Jika itu disumbat, orang-orang yang wajib zakat tidak mau lagi mengeluarkan zakat, ekonomi akan tertahan, maka orang-orang yang garis bawah akan lebih sulit, maka akan terjadi chaos. Orang-orang kalau sudah kelaparan, sudah susah, nanti akan melakukan tindak kriminal. Penelitian banyak yang mengatakan seperti itu. Saya dulu pernah belajar ilmu kriminologi, ilmu ijram namanya dalam bahasa Arab. Salah satu faktor yang membuat terjadinya tindak kriminal itu, iya, karena faktor ekonomi, faktor kelaparan. Orang kalau sudah banyak yang ekonomi sulit, maka akan mudah emosinya itu naik, sehingga ketika ada teriakan maling gitu, orang akan mudah untuk terprovokasi, akan mudah karena perasaan itu panas. Apalagi ditambah dengan mendengar berita anggota DPR gaji naik tapi dia merasa kurang dan segala macam gitu kan. Tambah ada yang korupsi, ada segala macam. Itu bikin panas. Ya Allah, pajaknya ditaikin lagi gitu. Diputar murotal juga ditarikin pajaknya, royaltinya gitu. Itu menambah malapetaka, menambah adanya kekeosan gitu. Waliyazubillah, semoga kita semua dijaga ya. Nah, di dalam Islam itu ada sebuah prinsip, di Al-Quran dikatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Li alla yakuna dulatan bainal aghniya, itu mahalu syahidnya di situ. Supaya harta itu tidak hanya beredar antara orang-orang kaya saja itu. Ketika harta itu hanya beredar di orang-orang kaya saja, nanti data statistik mengatakan perekonomian naik, tapi rakyat merasa hidup semakin susah, ekonomi semakin susah. Tapi di data statistik naik, kenapa? Karena harta orang kayanya pada naik semua. Harta orang kayanya menguasai 10% orang menguasai sekian mayoritas harta di suatu negara. Ekonomi mereka memang naik sehingga tercatatnya ekonomi negara tersebut naik, tapi rakyatnya merasa semakin melarat. Nah, terjadi ketidakseimbangan seperti itu. Itulah kalau tidak harta kekayaan itu hanya beredar antara orang-orang kaya. Nah, kaya semakin kaya, yang miskin semakin susah. Nanti tidak ada keseimbangan. Kalau tidak ada keseimbangan, orang kalau berjalan tidak ada keseimbangan, apa yang terjadi? Jatuh. Kalau sudah tidak ada keseimbangan bisa jatuh, itu kan bahaya. Oke. Nah, yang lebih parah lagi ditariknya dari orang miskin dimanfaatkan oleh orang kaya. Kalau zakat kan nggak begitu. Tariknya dari orang yang kaya didistribusikan kepada orang yang miskin, fakir, dan asnaf-asnaf yang lainnya. Oke. Selanjutnya kita lanjut, jangan panjang ini, bahaya ini. Iya, bisa kemana-mana. Waqila al-muqirru bit-taqsiri abadan mahmudun wal iqraru bit-taqsiri alamatul qabuli. Artinya
Orang yang mengakui dengan kekurangannya, kelemahannya, itu selamanya akan terpuji. Orang kalau bisa mengakui kekurangannya, kelemahannya, kesalahannya, orang yang bisa mengakui itu selamanya akan terpuji. Orang yang bisa mengakui kelemahan, kekurangan, kesalahannya, itu tandanya dia bisa menaklukkan dirinya sendiri. Dia berani, dia punya kekuatan menaklukkan dirinya sendiri, tidak memperturutkan egonya, sehingga dia bisa mengakui saya ini salah, saya ini keliru, saya ini khilaf. Bisa dia mengakui itu. Sebaliknya kalau orang tidak bisa mengakui kesalahannya padahal dia udah salah tapi berat dia ngakui, tandanya dia lemah, dia tidak bisa menaklukkan ego dirinya. Tanda dia lemah. Karena dia lemah, dia akan cari-cari orang untuk disalahkan, dicari kambing hitam, nggak ketemu, akhirnya orang dijadikan kambing hitam, gitu kan? Nah, ya, itu orang yang tidak bisa mengakui kesalahannya. Maka dia tidak akan terpuji. Orang yang tidak bisa mengakui kesalahannya, dia akan tidak terpuji. Orang akan merasakan dia ini susah banget mengakui kesalahan padahal udah jelas salah gitu. Pasti orang nggak suka. Dan dia akan menyalahkan orang lain. Nah, kalau kita lihat di tentang taubat, taubat itu baru dikatakan taubat yang sah, taubatan nasuha. Taubat yang sah ya, syarat pertamanya apa? Mengakui kesalahan, menyadari dulu ya. Orang nggak bisa mengakui kalau dia tidak menyadari. Jadi dia menyadari, setelah dia menyadari, dia mengakui kesalahannya. Setelah dia mengakui, otomatis dia akan meminta ampun. Setelah dia minta ampun, dia sadar, dia akan berjanji untuk tidak akan mengulangi. Nah, jadi mengakui kesalahan itu adalah kunci dari taubat. Taubat itu kan arti lainnya momentum seseorang berubah dari yang buruk kepada yang baik, itu namanya taubat. Taubat itu diawali dengan kesadaran akan kesalahan, lalu mengakui kesalahan itu, baru berhenti, minta ampun dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Itu baru sah dikatakan sebagai taubat. Artinya orang yang tidak bisa mengakui kesalahan dia, akankah mungkin dia akan bisa bertaubat? Tentu tidak, karena tidak akan memenuhi syarat taubat itu. Jadi kalau orang nggak bisa mengakui kesalahannya sendiri, tidak bisa menemukan kesalahannya, itu tidak bisa dia bertaubat. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang tumbuh dari kecil, dia setiap salah selalu dibela sama orang tuanya, setiap dia salah selalu dibela sama orang tuanya, selalu dimaklumi, selalu ditolerir oleh orang tuanya. Kira-kira kalau dia sampai besar, dia salah, dia bisa nggak ngakuin kesalahannya? Tentu akan sulit karena dia tidak terbiasa. Jadi penting mendidik anak-anak dari kecil. Kalau dia salah, bagaimana dia bisa menyadari bahwa dia salah dan mengakui bahwa dia salah. Kalau dia dari kecil sudah terbiasa, kalau ketika dia salah dia bisa melihat, menyadari kesalahannya dan bisa mengakui kesalahannya, maka kalau dia sudah besar, dia punya salah, dia akan mudah juga untuk menemukan kesalahannya dan mengakui kesalahannya itu. Nah, itu penting. Karena kalau kita ketemu sama orang yang sangat sulit mengakui kesalahannya, ketika dia salahkan sama orang, misalkan dia menganggap orang itu jahat banget, dia akan melihat orang yang jahat, orang jahat ke dia. Dia merasa orang benci sama dia, dia merasa orang nyerang dia, dia merasa orang nggak suka sama dia. Karena memang dia nggak pernah belajar, nggak pernah terbiasa untuk melihat kesalahannya. Dia merasa dirinya itu selalu wow, selalu perfect gitu. Nah, itu bahaya ya, bahaya kalau seperti itu. Nah,
jadi kalau kita melihat ada orang yang bisa mengakui kesalahannya, itu perlu kita apresiasi. Ya, gitu. Kalau di pengadilan juga begitu. Pengadilan itu salah satu faktor yang akan meringankan hukuman di pengadilan adalah mengakui dan bersikap kooperatif gitu. Itu akan mengurangi hukumannya. Oke. Kemudian dikatakan bahwa mengikrar atau mengakui kekurangan itu juga tanda diterima. Kalau kita bertaubat, ya kalau sudah mengakui, benar-benar mengakui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah tanda bahwa taubat kita diterima. Tanda diterima. Oke. Dan kata Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, orang bisa mengakui itu tanda bahwa dia tidak memiliki ujub dan tidak memiliki kesombongan takabur. Orang bisa mengakui kesalahan itu berarti dia, tandanya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, tandanya dia tidak memiliki sifat ujub. Ujub itu apa? Takjub ya bahasa kita. Takjub kepada diri sendiri. Wow, saya ini luar biasa. Merasa takjub pada diri sendiri. Begitu. Orang yang mengakui kesalahannya itu berarti dia tidak memiliki ujub ketika itu. Dan dia juga tidak memiliki kesombongan. Karena orang yang sombong, dia tidak mau dirinya itu berada di bawah. Dia selalu merasa tinggi, merasa besar. Ya, lebih daripada orang lain. Sehingga dia tidak bisa mengakui kesalahannya. Meskipun dia benar-benar salah, dia akan mencari dalih, bukan dalil ya, mencari dalih untuk membenarkan kesalahannya. Ya, bahaya kalau kemudian yang seperti ini orang pintar, orang cerdas, dia akan bisa mencari dalil-dalil untuk menjadi dalih. Ya, karena dia pintar bisa nyari. Makanya kata Nabi, suatu ketika Nabi memutus hukum antara dua orang yang bersengketa, yang dimenangkan si A, padahal yang benar sebenarnya si B. Hanya saja si A ini pintar untuk ngomong. Terus kemudian dia akui, singkat cerita diakui kemudian. Terus Nabi mengatakan begini, kurang lebih bahasanya kalau kita terjemahkan ke bahasa kita, ya saya itu akan menghukum ya sesuai dengan apa yang ada. Nah, sebagian kalian ada yang ngomongnya itu lebih alhan, lebih pintar ngomong, lebih jelas, lebih jago untuk berdalil, jago berargumentasi, sehingga terlihat dia kuat hujahnya, sehingga dia dimenangkan. Nah, ini juga dalil pentingnya ada yang namanya advokat, lawyer, orang yang mendampingi hukum. Karena bisa jadi lawannya itu pintar ngomong, kalau tidak didampingi sama ahli, itu bisa kalah, bisa ada hak yang terzolimi. Nah, tapi problemnya kadang lawyer itu digunakan untuk menegakkan yang salah ya. Oke, lanjut. Yang ke-26, oke. Kufranun ni'mati lu'mun wa sohbatul ahmaqi syu'mun. Artinya kufur kepada anugerah, kepada nikmat. Kufur itu nama lainnya tidak bersyukur terhadap nikmat, terhadap anugerah yang diberikan Allah. Itu adalah suatu cela. Apa tuh cela? Tercela gitu, sesuatu yang tercela. Dan bergaul, berteman dengan orang bodoh adalah kesialan. Sial, lawan dari berkah. Gimana tuh maksudnya? Kita ulangi. Kufur terhadap nikmat. Kufur terhadap nikmat itu artinya tidak bersyukur. Tidak bersyukur itu tidak menyadari bahwa kita punya anugerah yang diberikan oleh Allah. Itu adalah sesuatu yang tercela.
Jadi lawan dari syukur itu kufur. Syukur itu kita pertama menyadari, yang kedua menggunakan anugerah itu sesuai dengan fungsinya. Itu namanya bersyukur. Lawan dari bersyukur itu adalah kufur. Tidak menyadari adanya anugerah. Kalau sudah tidak menyadari, kemudian juga tidak akan menggunakannya sesuai dengan yang seharusnya. Bagaimana orang itu bisa bersyukur? Syukur itu sebuah mentalitas ya. Tidak semua orang bisa bersyukur. Meskipun dia tahu bahwa dia memiliki kelebihan, dia belum tentu bisa bersyukur. Bagaimana orang bisa bersyukur? Mulai dari rasa dulu. Rasa syukur itu bagaimana bisa hadir? Ketika seseorang itu selalu melihat kepada sisi kurangnya dan melihat sisi lebih orang lain. Dalam suatu riwayat ini katakan begini, unzur ilaman huwa dunaka, perhatikan orang yang berada di bawahmu dalam hal harta, fisik, dalam hal yang lainnya, maka kamu akan sadar bahwa kamu itu ternyata berada di atas ribuan manusia. Maksudnya apa? Kalau kita kekurangan makanan, santri-santri nih makanannya cuma tempe, sambal gitu doang. Kadang nggak ada sambalnya, tempenya doang. Misalnya tempenya juga satu gitu. Merasa ya Allah, makanannya begini, nggak bersyukur, nggak ada rasa syukurnya. Kenapa? Karena dia melihat kurangnya dia lihat, bukan wujudnya, adanya yang dilihat. Coba kalau dia di saat itu melihat suasana anak-anak yang di Gaza saat ini, mereka jangankan tempe, makanan itu juga nggak ada sama sekali, kelaparan. Pasti akan ada rasa alhamdulillah saya masih bisa makan begitu. Jadi perlu untuk melihat kepada yang di bawah untuk menghadirkan rasa syukur. Kalau melihatnya kurang terus, ya sama seperti ini kan melihat gelas. Kalau yang dilihat sisi atasnya kosong nih banyak, kosongnya nih separuh. Akhirnya dia pusing memikirkan kenapa kosong gitu. Tapi kalau yang dilihat bagian bawahnya yang terisi, alhamdulillah masih ada setengah lagi gitu. Jadi dimulai dari cara pandang kita, apa yang kita pandang itu akan menghadirkan rasa syukur. Kalau dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, kata Allah, pasti akan ditambah yang kita syukuri itu. Akan ditambah. Kalau disyukuri. Ada juga orang, saya syukur kok, tapi ngeluh mulu. Itu syukur di omongan doang gitu, berarti nggak benar-benar bersyukur. Sedangkan yang dimaksud di ayat itu, jika kamu benar-benar bersyukur, nggak ngomong syukur, meskipun nggak ngomong syukur tapi benar-benar bersyukur, pasti akan ditambah. Sebaliknya kalau kufur itu akan tersiksa sendiri. Orang ketika dia melihat kekurangan terus, dia sudah tersiksa. Dia sudah tersiksa ketika mau makan, makannya cuma gini, gimana nih? Ketika itu gitu aja melihat makanan kurang itu aja udah tersiksa tuh pikirannya. Itu siksaan sebenarnya, kita nggak sadari. Tinggal rasanya kok tempatnya sempit ya. Oh ya. Akhirnya nggak nyaman, ngomel-ngomel misalkan. Ya, dia tersiksa di saat itu sudah. Di saat itu kontan dia sudah tersiksa. Perasaannya sudah tidak enak ya. Pikirannya, perasaannya, rasanya sempit semua. Makanya perlu bersyukur, jadi lapang gitu, sempit. Sebaliknya berteman dengan orang bodoh adalah kesialan. Lawan dari berkah. Berteman dengan orang bodoh. Orang bodoh itu ada dua macam. Orang bodoh itu tidak hanya orang bodoh dalam artian dia tidak tahu apa-apa, tapi yang lebih bodoh dari itu, udah tahu itu merusak masih aja dilakukan. Itu kan bodoh juga itu. Sudah tahu itu merusak masih aja dilakukan, itu kan juga bagian dari kebodohan. Nah, kalau berteman dengan orang bodoh itu akan membuat orang akan sial. Ini bukan diskriminasi teman ya, bukan.
Jadi ada dua hal yang berbeda ya, hadirin Bapak Ibu semua. Ada yang namanya berteman, ada namanya menemani. Dalam hadis Nabi itu kan dikatakan begini, falyanzur ila man yukhalil, almar'u ala dini khalilih ya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu agamanya tergantung kepada agama temannya, dia berteman dengan siapa. Maka salah seorang kalian harus memperhatikan dengan siapa dia berteman. Nah, dulu waktu saya mondok ada teman yang bertanya, kalau begitu katanya, kan disuruh untuk memperhatikan teman. Berarti kita harus teman sama orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat itu kan. Terus kalau nanti misalkan kata teman ini, saya ini kalau seandainya saya ini ternyata orang hebat, orang baik, terus ada orang yang mau berteman sama saya, masa saya akan bilang, oh nggak mau, saya nggak mau teman sama kamu, kamu kan orang bodoh, kamu kan orang nggak baik gitu, maaf ya saya nggak mau berteman. Apakah akan begitu jadinya? Makanya kita harus membedakan tadi berteman atau mencari teman dengan menemani. Ketika kita mau mencari teman, carilah teman yang kita itu bisa terinspirasi dengan perbuatan baiknya, akhlaknya, ilmunya, sehingga kita akan meniru itu. Kita cari begitu. Tapi jika kita ternyata yang dijadikan teman oleh orang lain, dia terinspirasi dengan apa yang kita lakukan, atau ilmu yang kita miliki, atau sifat yang kita tonjolkan, kita tampilkan, dia pengen berteman sama kita, maka kita harus menemani, menularkan hal positif itu. Jadi kalau artinya bahasa lainnya, kalau kita mau mencari contoh dari orang yang akan kita temani, maka carilah orang yang baik. Tapi kalau ada orang yang ternyata mencontoh kita dalam hal yang baik, maka temanilah, salurkan kebaikan itu, begitu. Jadi jangan salah paham. Nanti pas ada orang mau berteman sama dia, oh maaf, oh sorry, saya nggak suka berteman sama kamu, kamu tidak baik. Nah, itu kan bahaya. Saya orang baik, iya deh orang baik. Jangan salah paham ya. Jadi maksudnya kita itu mau bergaul, artinya akan menyerap hal-hal yang ada pada orang lain. Jangan berteman sama orang bodoh, temannya sama orang yang pintar. Tapi kalau ada orang yang bodoh mau belajar sama kita, atau mau berteman sama kita, atau mau ikutan sama kita untuk supaya dia ketularan hal yang positif, ya monggo kita temani gitu. Nah, gitu. Berikutnya dikutip suatu syair. Ini kalau di pondok didendangkan nih syairnya. Ya man bidunya hushtagol qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Nah, ini ujungnya al semua nih, pakai apa namanya, bersajak. Wahai orang yang terhadap dunia dia telah sibuk, sungguh panjang angan-angan telah memperdayanya. Apakah dia akan terus-menerus di dalam kelalaian sehingga ajal terus mendekat kepadanya? Kematian akan datang secara tiba-tiba dan kubur akan menjadi penyimpanan amal perbuatan. Sabarlah, bertahanlah terhadap huru-hara dunia. Tidak ada kematian kecuali apabila ajal datang. Nah, ini senandung ya, senandung syair. Wahai orang yang terhadap dunia sibuk, orang yang sibuk di dunia dipanggil. Hati-hati kalau tertipu oleh panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu apa? Mengharapkan sesuatu secara berlebihan sehingga kemudian membuat kita lalai, sibuk itu saja terus.
nggak ada waktu untuk sholat, nggak ada waktu untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, itu orang yang tertipu oleh panjang angan-angan. Dia merasa dunia yang dia kejar itu akan mendamaikan dia, ternyata justru menyengsarakan dia. Itu gara-gara panjang angan-angan. Dia akan selalu berada di dalam kelalaian. Orang yang tertipu oleh panjang angan-angan itu dia lalai, sibuk tetapi lalai dengan kesibukan itu. Sampai-sampai dia tidak sadar ajal terus mendekat, malaikat maut terus mengintai dia. Pas waktunya dicubit sama malaikat maut. Kematian datang secara tiba-tiba. Ya, kematian itu tiba-tiba. Ada orang bilang, kemarin dia ketawa-ketawa di sini, sekarang udah mati aja dia. Aneh nggak? Nggak aneh Pak, biasa itu. Yang aneh itu baru kemarin dia mati, sekarang dia ketawa-ketawa di sini. Nah, itu baru aneh. Jadi kalau kemarin dia ketawa-ketawa di sini, sekarangnya dia meninggal dunia, itu biasa. Nah, sebaliknya baru nggak biasa, kemarin dia meninggal, sekarang jadi ketawa, takut banget. Itu baru aneh. Jadi nggak aneh kalau orang tiba-tiba meninggal. Nah, kematian itu nggak tahu, nggak ada yang tahu. Dan kubur, maksudnya alam kubur itu menjadi penyimpanan amal. Disitulah amal perbuatan di alam kubur tersimpan. Maksudnya nanti diadili setelah hari kiamat, yaumul mahsyar, dihisab, diadili, dibukalah penyimpanan amal itu, akan ditimbang, baru kemudian berakhir kepada masuk surga atau neraka. Oleh karena itu sabarlah, sabar di situ tuh maksudnya tetap bertahan menghadapi godaan-godaan di dunia. Kematian itu tidak akan datang kecuali kalau ajalnya sudah tiba. Oke. Baik, kita lanjut. Mau dihabisin yang dua-dua nih. Oke, tinggal 2-3 makalah lagi. Dari Abu Bakar Asyibli rahimahullahu ta'ala, wa huwa min ulama'il arifin, min uzama'il arifin. Qala, ilahi inni uhibbu an adhhaba laka jami'a hasanati ma'a faqri wa dha'fi. Fa kaifa la tuhibbu sayyidi antahabali jami'a sayyiati ma'a ghinaka maulaya anni. Ini para ulama itu, Bapak Ibu semua hadirin, bahasanya itu bahasa manja kepada Allah. Jadi jangan sampai salah arti. Ada orang ketika membaca senandungnya siapa namanya, Rabi'atul Adawiyah ya, ilahi lastulil firdaus, artinya kan, wahai Tuhan, aku ini tidaklah pantas masuk surga Firdaus, tapi aku juga tidak kuat untuk menghadapi neraka jahanam, neraka jahim. Terus kalau kita jawab apa? Terus maunya apa gitu kan? Tidak pantas masuk surga, tapi juga tidak kuat masuk neraka. Itu bahasa orang jatuh cinta, bahasa orang manja. Aku ini sih nggak pantas buat kamu yang begitu, masya Allah, tapi juga aku tidak sanggup kehilanganmu, kan kayak gitu. Maksudnya apa? Aku tetap selalu bersamamu, tapi bahasanya merasa kayak gitu. Itu bahasa manja. Nah, para sufi itu banyak yang membuat syair dengan bahasa manja tersebut. Tapi orang-orang yang nggak punya rasa seperti itu, dia akan kesulitan memahami kata-kata itu. Dia akan menganggap ini syair-syair kufur ini. Masa dia nggak mau masuk surga? Allah suruh masuk surga kok dia nggak mau gitu. Salah paham. Siapa yang nggak mau? Dia mau, tapi bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan maunya itu merasa tidak pantas gitu. Nah, ini juga begitu dia nyebutnya. Ilahi, wahai Tuhanku, aku ini sungguh benar-benar ingin untuk mempersembahkan kepadamu seluruh kebaikanku. Tapi masalahnya aku tidak punya apa-apa.
Aneh ya, aku ingin persembahkan semuanya untukmu ya Allah, semua kebaikanku, tapi aku ini tidak punya apa-apa, aku ini begitu lemah. Lalu bagaimana kamu ya Allah tidak ingin untuk mempersembahkan kepadaku semua keburukanku, padahal kamu tidak butuh kepadaku. Ini maunya apa? Maunya diakui bahwa sekalipun kamu tidak sanggup untuk mempersembahkan kebaikan, ya tetap diterima gitu. Sekalipun kamu punya banyak kesalahan, tetap diterima, itu maunya. Tapi bahasanya bahasa yang puitis, bahasa penuh cinta gitu. Nah, begitulah para pecinta itu mengungkapkan kalimat-kalimatnya. Ini pecinta kepada Allah yang merasakan keterhubungan dirinya, bahwa dia merasa dicintai oleh Allah, merasa diberi oleh Allah, sehingga hati dia yang tersentuh itu mengeluarkan kata-kata yang puitis seperti ini. Itu ungkapan dari Asy-Syibli. Syibli itu salah seorang ulama sufi yang gurunya para ahlu zuhud ya, para ulama. Berikutnya yang ke makalah yang 29 sama 30 ya, berarti 2 lagi. Wa qala idza aradta, ini masih Asy-Syibli yang ngomong, idza aradta an tasta'nisa billah fastauhish min nafsika. Kata Imam Asy-Syibli, jika kamu pengen untuk bermanja-manja dengan Allah, maka khawatirkanlah terhadap dirimu, takutlah kepada dirimu. Maksudnya coba perhatikan dirimu, lihat nyatanya dirimu bagaimana, lihat hal-hal negatif pada dirimu, maka kamu akan mengkhawatirkan dirimu. Dengan kekhawatiran itu akan ada rasa pengen bermanja kepada Allah supaya disayangi, pengen disayangi oleh Allah. Nah, itulah kata Imam Syibli, kalau pengen bisa bermanja kepada Allah, lihat diri sendiri, rasakan kekurangan diri sendiri, maka diri itu akan memohon bermanja untuk merintih untuk disayangi, meminta untuk disayangi. Yang terakhir, waqala lau dzuqtum halawatal waslati la araftum mararatal qati'ati. Nah, ini bahasanya bisa diartikan macam-macam. Artinya begini, kalau kalian telah merasakan indahnya perjumpaan, indahnya kebersamaan gitu, maka kamu akan tahu bagaimana pahitnya perpisahan. Kalau di sini qati'ah itu sebenarnya artinya terputus, tidak terhubung, terputus, itu akan terasa begitu pahit, tidak bisa komunikasi, dipisahkan oleh jarak, dipisahkan oleh keadaan, tidak bisa berkomunikasi lagi. Padahal tadinya itu dekat, saling terhubung dan terasa indahnya kebersamaan, lalu tiba-tiba sudah tidak begitu lagi. Rasanya bagaimana? Rasanya pasti pahit sekali. Nah, itulah yang dirasakan oleh para ulama ketika dia sudah merasakan keterhubungan dirinya dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, tiba-tiba kok rasanya dia terjauhkan dari keterhubungannya dengan Allah. Misalkan tiba-tiba kok dia tidak, yang biasanya menikmati sholat malam misalkan, tiba-tiba tidak merasakan itu, maka tidak bangun sama sekali, maka dia akan gelisah, kenapa saya jadi begini, merasa adanya sesuatu yang hilang, merasa itu pahit sekali. Orang yang pernah jatuh cinta, merasa begitu dekat, merasa begitu indah kebersamaan, tiba-tiba tidak bisa dihubungi,
tidak bisa ditelepon, tidak bisa ditanyain, gak ada kabar, pasti rasanya pahit, gelisah, resah begitu. Nah, begitu juga yang dirasakan oleh orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah, yang sudah merasakan kenikmatan dekat kepada Allah. Tiba-tiba kemudian dia melakukan sebuah dosa misalkan, lalu dosa itu membebani dia sehingga dia tidak lagi di saat itu tidak mendapatkan, merasakan yang tadi dia rasakan, maka dia akan gelisah, akan merasa dirinya itu berdosa banget meskipun dia tidak melakukan dosa. Jadi orang-orang jatuh cinta itu merasa dirinya berdosa meskipun sebenarnya dia tidak melakukan dosa, karena dia merasa ada yang hilang dari yang tadinya dia rasakan gitu. Nah, ini tuh soal rasa yang hanya akan bisa dirasakan oleh orang yang merasa gitu. Kata Imam Al-Ghazali, man lam yadzuq lam ya'rif. Orang yang tidak merasa, yang tidak bisa, yang tidak merasakan atau yang belum merasakan, dia tidak akan tahu sebenarnya, tidak benar-benar tahu tentang sesuatu itu kalau belum merasakan. Tapi kalimat ini kadang digunakan, disalahgunakan oleh orang untuk membranding dirinya yang paling punya rasa, memojokkan orang lain dia katakan kamu nggak merasakan, saya yang merasakan. Itu mah klaim rasa gitu. Orang yang merasakan tuh itu dia tidak main klaim rasa, dia menikmati aja rasa itu. Dia tidak butuh pengakuan bahwa dia yang merasakan, orang lain tidak, nggak perlu. Dia menikmati aja rasa itu, nggak butuh dia validasi dari orang lain. Kalau masih butuh validasi itu diragukan itu rasanya, itu masih klaim rasa itu mesti. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai bab sunai ya, sudah selesai. Bab yang 22, poin 22. Berarti berikutnya itu poin 33. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, baik, terima kasih kepada guru kita Ustaz Musawardi atas ilmu yang disampaikan ya. Nah, mungkin Bapak Jamaah MTQ dan adik-adik Syifa, jika ada yang mau bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan izin bertanya, dalam surat Al-Baqarah ayat 201 Allah berfirman, intinya bunyinya gini, imbangi dunia dan akhirat. Imbangi antara dunia dan akhirat. Apa ayatnya bisa? Rabbana Terus? Tapi banyak guru bilang kalau kejarlah akhirat pasti dunia ngikut. Tapi banyak banget orang yang malah salah mengartikan dan malah sibuk bertawakal tanpa ikhtiar. Apa sebenarnya konteks dari ayat tersebut dan apa maksud dari perkataan guru tersebut, Ustaz? Afwan, syukran Ustaz. Yang ngomong siapa? Harus tanggung jawab. Ya, kita coba ulas ya. Kalau yang dimaksud tadi ayat tentang haji itu, ada orang-orang wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau kita perhatikan ayat itu, pertama Allah menceritakan bahwa di antara orang-orang manusia ini ada yang cuma pikirannya dunia saja. Sehingga ketika dia beribadah haji itu doanya apa? Ya Allah, duit. Dunia mulu. Ada cerita, maksudnya kisah nyata ya. Ada orang dia umroh apa haji ya, umroh kalau nggak salah. Dia itu berdoa berkali-kali, ngotot doanya, ya Allah 3 miliar ya Allah, kalau nggak salah 3 miliar gitu, diulang-ulang terus ngotot, akhirnya dapat 3 miliar. Tapi ada tapinya, 3 miliar itu adalah asuransi jiwa anaknya.
di ayat itu dikatakan di antara manusia itu dia pikirannya cuma dunia tok. Akhirnya dia minta, ya Allah berikan aku ini, berikan aku ini. Dunia semua yang dia minta. Ya kata Allah, wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Oke, dunianya dikasih, di akhiratnya gak dapat karena dia gak minta. Tapi di samping manusia yang seperti itu ada manusia yang lain yang positif. Kalau positif ke kanan ya, yang dia itu meminta, ya Allah wahai Tuhan kami, berikan kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat juga kebaikan, serta lindungi kami dari azab neraka. Nah ini orang yang positif, yang bagus. Dia tidak hanya meminta dunia tetapi juga minta akhirat. Nah, itu yang positif. Terus bagaimana kalau ada orang mengatakan kalau dunia dipilih akhirat nggak dapat, tapi kalau akhirat dipilih dunia akan mengikut? Salah nggak kalimat itu? Tergantung yang dimaksud apa, dunia dan akhirat yang dimaksud itu apa. Oke. Di dalam Ta'limul Muta'alim dikatakan kam min amalin yatasawwaru min a'malil akhirah wa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Ada banyak perbuatan, kegiatan atau ya, persembahan perbuatan, amal yang gambarnya seperti gambaran amalan akhirat, tapi ternyata itu menjadi amal duniawi ketika tujuannya buruk. Sholat rajin misalkan, maksudnya bagus sholat, ternyata dia sholat bagus itu kenapa? Karena ada calon mertua di belakang. Sholat itu amal akhirat nggak? Tapi tujuan sholat seperti itu karena ada calon mertua. Jadi duniawi itu, bukan ukhrawi. Meskipun terlihatnya akhirat, terlihatnya ukhrawi, itu duniawi. Sebaliknya, kamin amalin yatasawwaru min amalid dunia. Ada banyak perbuatan orang yang terlihat itu duniawi kelihatannya, tapi ternyata dia merupakan amalan akhirat ketika itu tujuan yang baik. Dia sibuk belajar atau mengelola berbisnis misalkan. Bisnis kan kelihatannya duniawi ya, tetapi tujuan dibalik itu untuk bisa mendanai orang-orang belajar. Ayo, gimana? Itu ukhrawi. Jadi kita jangan salah memaknai mana yang ukhrawi dan duniawi itu. Dalam satu hadis dikatakan ad-dunya mal'un, dunia itu terkutuk. Tapi di hadis lain dikatakan begini, laisa min khiyarikum man taraka dunyahu li akhirati wala akhiratahu li dunyahu. Bukanlah termasuk orang pilihan di antara kalian yang meninggalkan dunianya, ditinggalin dunianya untuk akhiratnya. Gak mau dunia, maunya akhirat aja. Bukan yang terbaik seperti itu. Sebaliknya juga bukan orang yang meninggalkan akhiratnya untuk dunianya. Tapi yang terbaik itu apa? Walakin dunia wasilatun ilal akhirah. Tetapi dunia itu adalah perantara untuk ke akhirat. Kita sering mendengar ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia itu kebun, tempat pertanian yang akan dituai di akhirat. Jadi kalau dunia itu dijadikan alat yang orientasinya adalah akhirat, maka itu menjadi ukhrawi. Nah, kembali kita kepada ungkapan kalau akhirat dikejar, dunia akan dapat. Itu benar kalau diartikan bahwa jika aktivitas-aktivitas kita orientasinya semuanya adalah ukhrawi, orientasinya adalah akhirat, meskipun yang kita lakukan itu duniawi, maka duniawinya itu akan ikut. Sebaliknya, kalau apapun yang kita lakukan orientasinya adalah duniawi, meskipun yang kita lakukan itu bentuknya ukhrawi, dia akan menjadi duniawi semata, akhiratnya nggak ada. Kita sholat tapi tujuannya supaya dijadiin mantu sama orang. Nah, itu tujuan ukhrawi. Tujuan duniawi yang dilakukan ukhrawi. Maka duniawi doang yang dapat.
Kan di hadis Nabi itu dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ilallah wa rasuli fa hijratu ilallah wa rasuli. Berikutnya terakhir, wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Orang yang berhijrah tujuannya hijrah itu untuk dunia, ya dia dapat dunia, akhiratnya nggak dapat. Dia hijrah tujuannya untuk nikahin seseorang, ya dia dapat perempuan itu yang dia pengen nikahi itu, tapi akhiratnya nggak dapat. Dalam suatu cerita riwayat dikatakan di zaman Nabi itu ada seorang laki-laki disebut Muhajir Ummi Qais. Dia ikut hijrah, tapi orientasi hijrahnya pengen nikahin seorang perempuan yang dia cinta. Kebetulan ada di Yasrib. Yasrib itu Madinah. Namanya Ummu Qais. Dia ikut hijrah untuk ngapain? Untuk nikahin Ummu Qais itu. Ketemulah dia sama Ummu Qais itu. Tercapailah tujuannya. Ukhrawinya dapat nggak? Ya kalau itu doang tujuannya, ya ukhrawinya nggak dapat. Nah, jadi kalimat itu benar jika dimaknai dengan benar. Bahwa jika akhirat yang dikejar, dunia pasti akan ikut. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pilih dalam hidup ini, jika orientasinya adalah akhirat, dunianya hanya sebagai alat, maka dunia itu akan ngikut. Sebaliknya, kalau tujuan kita adalah duniawi, apapun yang kita lakukan, sekalipun akhirat, hal-hal ukhrawi yang kita lakukan tapi tujuannya duniawi, maka yang kita dapat cuma duniawinya saja, akhiratnya nggak dapat. Jadi tidak ada dibedakan orang itu baik dan buruknya tergantung kepada apa yang dia lakukan. Orang yang pendidikan umum dengan pendidikan agama, bukan pendidikan umum, pendidikan agama itu yang menentukan dia baik atau buruknya, bukan. Tapi orientasinya belajar itu untuk apa dan untuk apa dia terapkan ilmunya. Belajar ilmu umum juga fardu kifayah, jangan salah. Kalau nggak ada di negeri ini orang yang ahli kedokteran, berdosa semuanya. Kalau nggak ada di antara saudara-saudara muslim kita di negeri ini ahli dalam ilmu kimia misalkan, berdosa semuanya karena itu fardu kifayah. Nah, jadi kebaikan itu tergantung kepada tujuan, orientasi dari apa yang dipilih. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ada lagi pertanyaannya? Terakhir kali ya Pak. Pak Puja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ini Ustadz dijelaskan bahwa sebenarnya banyak ulama-ulama dan sufi yang sering tadi menggunakan kata-kata yang bukan hanya manja tapi maknanya sangat dalam gitu. Ada orang banyak menyebutnya dia sebagai sufi itu si Jalaluddin Rumi ya. Itu misalnya ada kata-kata yang dia sampaikan bahwa biarkan dirimu terhela oleh tarikan kuat yang benar-benar kau cintai. Terus ada kata lagi bahwa aku belajar bahwa setiap makhluk hidup itu akan merasakan kematian, tetapi hanya sebagian saja yang akan merasakan kehidupan. Yang bisa Merasakan kehidupan. pasti merasakan mati, tapi kehidupan belum tentu ya. Iya. Nah, artinya kedudukan betul apakah seorang sufi yang artinya kata-katanya bisa kita jadikan contoh-contoh yang baik juga, atau sebetulnya hanya kata-kata yang tidak mengacu pada nilai-nilai agama atau apa sebetulnya. Itu aja, makasih. Oke, ini banyak kata-kata penting tadi ya. Apa? Setiap orang pasti merasakan yang namanya kematian, tapi tidak setiap orang merasakan kehidupan. Ya. Tadi apa Pak? Apakah kata-kata para sufi seperti itu bisa gimana? Artinya Jalaluddin Rumi ini memang betul seorang sufi yang kata-katanya bisa dijadikan nilainya sebagai acuan atau memang bersumber dari nilai-nilai atau ajaran agama yang memang baik untuk kita pahami dan kita ikuti atau contoh. Nah, kalau begitu pertanyaannya, apakah kalau kita baca syair-syair sufi misalkan atau kata-kata sufi itu
Apakah bisa dijadikan patokan atau pedoman? Apakah dia benar-benar bersumber dari ajaran Islam atau tidak? Itu ya. Ya. Kembali lagi seperti pertanyaan tadi, tergantung bagaimana kita memaknai kalimat itu. Karena kalimat itu kan sebenarnya sesuatu yang mengandung makna, tetapi makna yang ditangkap oleh kita belum tentu makna yang dimaksud oleh si penulis. Beda suasana hati kita, beda pengalaman hidup kita, maka bacaan kita yang kita baca akan kita maknai sesuai dengan pengalaman hidup kita dan perasaan kita. Orang kalau lagi happy, suara kentut itu aja bikin dia ketawa. Kentut ya katanya kalau dia lagi happy. Tapi kalau lagi banyak hutang, lagi capek, lagi malas, orang bernyanyi dengan suara yang bagus pun berisik. Nah katanya, coba begitu jauh makna yang ditangkap oleh seseorang ketika suasana hatinya berbeda. Artinya apa? Jika kita membaca itu dengan suasana hati yang benar, dengan pengalaman yang benar, maka itu insya Allah positif. Tapi jika dimaknai kayak pertanyaan tadi, ada ustadz yang mengatakan orang kalau ngikut dunia, akhirat nggak bakalan ikut. Kalau ngambil akhirat, dunia pasti ngikut. Itu kan maknanya tergantung kepada apa maksud yang kita pahami dari kalimat itu. Kalau kita salah dalam memahaminya, tentu akan keliru juga. Sama seperti orang tadi, ketika dia membaca ilahi lastulil firdausi a'la, dia menganggap ini orang nggak mau masuk surga, padahal Allah suruh masuk surga. Itu kan makna yang dia tangkap, padahal yang orang yang ngomong tidak bermaksud seperti itu. Nah, jadi untuk itu perlu konfirmasi. Ada hal-hal pengetahuan umum atau sesuatu yang bisa kita ukur secara umum ini benar salah. Kalau itu tidak bertentangan dengan norma umum, insya Allah bisa dimanfaatkan. Tapi kalau ada kok ada agak aneh, agak asing, nah yang kayak gini perlu dikonfirmasi, perlu ditanyakan supaya kita nggak jadikan itu pedoman. Kalau sebagai seorang muslim kan segala sesuatu itu, kata Imam Malik, setiap ucapan boleh diterima dan boleh ditolak, kata Imam Malik. Beliau mengajar di Masjid Nabawi, beliau bilang setiap ucapan boleh diterima, boleh ditolak. Ucapan siapapun, guru besar apapun, ucapannya bisa diterima, bisa ditolak. Egaliter banget beliau. Kecuali sahibu hadal qabar, kecuali orang yang dikuburkan di sini. Maksudnya siapa? Beliau di Masjid Nabawi. Ucapan Nabi. Kalau ucapan Nabi nggak bisa diterima atau ditolak. Yang bisa cuma diterima saja, nggak pakai atau. Tapi kalau ucapan orang lain boleh diterima, boleh ditolak, tergantung kebenaran ucapannya. Nah, boleh diuji begitu. Nah, sama juga. Terus untuk bisa diterima bagaimana? Harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu kalau dalam prinsip kita sebagai seorang Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya Ustadz, yang di makalah ke-25, di poin yang makalah ke-25 ini terkait orang yang mengakui kelemahan selamanya akan terpuji gitu ya. Iya. Muqirru bi taksir abadan mahmud ya. Mungkin yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana membedakan sikap rendah hati yang tulus. Kadang-kadang itu kan rendah hati juga, merasa rendah hati kadang berpotensi ujub juga gitu, dengan rendah diri yang terselubung, dan kadang-kadang kita tidak bersyukur gitu, karena kan Allah seperti berfirman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, jadi bagaimana membedakan antara rendah hati dan rendah diri? Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Oke, ini penting sekali ya. Kadang-kadang orang merasa dirinya itu bukan karena tawadu, tapi karena memang dia itu insecure, merasa dirinya tidak ada apa-apa,
kita itu jangan mudah merasa inferior ya. Ya inferior ya Pak. Merasa diri itu di bawah itu. Islam tuh sangat mengajarkan kita tuh egaliter. Semua kita itu berpotensi untuk baik, berpotensi untuk buruk. Selama nyawa masih ada, bisa untuk tobat, bisa untuk baik. Kesempatan itu ada. Maka kita tidak boleh merasa diri kita itu saya mah banyak dosa, saya mah begitu. Terus mau apa? Kalau banyak dosa saya tobat, tinggal tobat udah. Ya. Kadang ada orang tawadu, sebenarnya bukan tawadu, tapi karena bukan rendah hati, tapi rendah diri, merasa dirinya itu rendah daripada orang lain. Saya masih ingat, ini pengalaman saya sendiri. Waktu dulu saya galau-galau soal pendidikan, saya terputus, dan saya nggak cerita sama ada guru saya. Beliau seorang guru mursyid tasawuf, orang Yaman tapi tinggal di Uni Emirat Arab, tinggal di situ, ngajar di situ, jadi mufti di situ, udah tua. Kebetulan beliau di Jakarta, saya yang mendampingi, tinggal di ruangan beliau itu. Pagi-pagi tahajud dibangunin, diajak sholat, diajak zikir segala macam. Beliau tuh lembut. Mungkin beliau tahu saya itu berada pada situasi yang lagi galau gitu ya. Kalimatnya yang masih saya ingat itu apa? Jangan merasa diri kita itu rendah daripada orang lain. Saya sedang merasakan itu. Di saat orang-orang bisa, teman-teman saya bisa melanjutkan pendidikan, saya kok merasa kesempatan saya belajar terputus. Merasa diri itu rendah, merasa kayak gak punya kesempatan. Beliau ingatkan, jangan merasa diri kita rendah dari orang lain. Masing-masing kita diberikan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kalau kita melihat ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Ketika kita melihat orang lain ada kekurangan, juga dia juga punya kelebihan. Masing-masing kita punya kesempatan yang sama, punya kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri. Jadi jangan merasa diri kita rendah dari orang lain. Itu penting. Kalau orang terus-menerus merasa dirinya rendah diri terus, dia tidak bisa berkembang. Dia untuk melakukan kebaikan pun dia akan susah gitu. Iya, minder. Nah, jadi harus diingatkan kepada diri sendiri, kita ini adalah hamba Allah yang disayangi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, diberikan kelebihan oleh Allah. Sekalipun kita punya kekurangan, pasti ada kelebihan yang diberikan oleh Allah. Jadi kita berbuat itu untuk Allah, demi Allah, bukan untuk siapa-siapa. Jadi lakukan aja. Nah, terus gimana kita membedakan? Kita kan tidak ingin menilai orang lain kan? Kita cukup menilai diri kita. Jadi kita yang tahu kita ini sedang sebenarnya inferior atau tawadu. Kita yang bisa menilai sendiri. Kalau orang lain nggak perlu kita nilai. Ya, kita aja yang nilai diri kita. Gimana kita yang akan bisa merasakannya. Nah, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Nah, mungkin langsung ditutup doa dan Ustaznya. Baik, kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna fa innaka khairur rahimin wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا ووفقنا إلى ما تحب وترضاه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.